menciptakan kita di bumi. Itu satu. Dengan husnuzon apa aja bisa kita dapetin. Dan Winda tahu banget ya, dengan husnuzon apa aja bisa kita dapetin. Mustahil kata kita possible banget buat Allah. Ya, kata kita impossible, kata Allah enggak, I am possible gitu ya. Masya Allah. Jadi kita semakin sadar bahwasanya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dia tetapkan. Kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Kita sering dengar kalimat Allah akan ngasih apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu pengenin. Nah, itu tadi. Ya, maka di sini kita makin sadar bahwasanya Allah Ta'ala tuh lebih tahu apa yang dia tetapkan, kita nggak tahu apa-apa, kita makin sadar bahwasanya yang Allah urus adalah alam semesta, bukan cuma diri kita. Jadi Allah tuh paling tahu banget, lebih tahu dengan apa yang Allah lakukan. Dan bahkan takdir kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan pun sudah Allah tentukan. Ini kita kumpul hari ini, bukannya Senin malam, atau jadi Selasa malam. Itu juga udah Allah tahu. Sementara saya juga belum tahu. Saat saya minta izin, boleh nggak digeser? Itu Allah udah tahu. Ini nggak Senin malam, bulan Juli terakhir ini. Ini terjadi Selasa malam. Itu udah Allah tentukan, Masya Allah ya. Jadi kalau sudah terjadi, artinya sudah Allah tetapkan. Yang jadi tugas kita adalah hanya husnuzon. Apa husnuzon? Apapun yang Allah tetapkan itu kebaikan. Kita lihat Ali Imran 26 ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair. Itu deh pegang banget deh, biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Apa? Entah Allah ambil apa karunia dari kita, entah Allah kasih karunia, entah Allah muliakan seseorang, entah Allah rendahkan dia, entah Allah kasih dia jabatan, atau Allah berhentikan dia dari kerjaannya, tetap apapun yang datang dari tangan Allah semuanya adalah bentuk kebaikan Allah. Ya itu kalimatnya harus kita baca. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Artinya Allah perbuat itu bukan buat keburukan kita, tapi buat kebaikan kita. Satu ya, buah dari beriman pada takdir adalah satu, kita bisa selalu menjaga husnuzon kita kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah teman-teman kelas tauhid juga mungkin masih ingat seorang hamba yang udah di neraka pun masih tetap bisa husnuzon kepada Allah, selamat dari neraka. Walaupun udah 70.000 tahun dia di dalam neraka. Subhanallah ya. Nah yang kedua, apalagi buah kita beriman sama takdir. Beriman sama takdir. Satu, bisa husnuzon, kedua bisa sabar ketika terkena musibah. Sabar ketika terkena musibah. Apa pegangan kita ya Bu Mima? Kita harus ingat semua yang ada di kolong langit itu nggak ada yang abadi. Selama kita masih tinggal di kolong langit, apapun peristiwa di bawah kolong langit ini nggak ada yang abadi. Artinya kita lagi menderita nggak akan abadi. Kita lagi sakit nggak akan abadi. Ya, kita dihina, kita direndahkan itu nggak abadi. Kalau kata orang roda muter, minta sama Allah biar rodanya jangan kempes di tengah jalan, biar tetap dia berjalan gitu ya. Jadi nggak akan ada yang abadi. Begitu juga ketika kita bahagia. Jadi artinya di sini kalau lagi bahagia jangan lupa, kalau lagi sedih jangan putus asa. Kenapa? Nggak abadi kok. Tangis kita nggak abadi, luka kita nggak abadi. Akan ada masanya dia sembuh. Tapi kita juga harus berusaha gitu ya. Di sini kita bisa sabar ketika terkena musibah. Kita lihat di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum tsunami Aceh itu ada, itu udah Allah tulis. Ya sebelum kebakaran di kemarin itu di mana itu? California, udah Allah tulis, gitu ya. Kita aja yang gergetan sebagai pemain kagak tahu apa-apa. Cepetan kayak tuh dibalas sama Allah, bla 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 bla. Kebalas juga kan, udah Allah tulis, itu bahasa bahasa kalau kita dengar omongan Allah tenang aja. Aku maha tahu kan gitu kan. Jadi setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar apa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Maksudnya apa? Kalau kita gagal meraih sesuatu, ya, gagal untuk bahagia, gagal mempertahankan rumah tangga kita, gagal mempertahankan karir kita, gagal bikin anak kita misalnya jadi hafiz, gagal segala apapun ya, kita nggak bersedih hati. Kenapa? Karena buat Allah itu sangat mudah untuk merubahnya. Allah Maha Tahu.
Kemudian suaranya kayak di bioskop. Nah, jangan pula kamu terlalu bergembira dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi itu tadi, ketika kita lagi lapang, lagi lega, lagi nggak ada masalah, kita bodo amat sama orang, nggak mikirin bodo amat, yang penting bukan gue. Itu juga sikap yang Allah nggak suka. Kita tuh bahasanya kita tuh Allah pengennya kita itu tiap hari itu selalu mikirin umat, mikirin sesama. Buat apa ya? Buat tambahan pahala kita, bukan buat keuntungannya Allah. Nah, di sini Allah tutup dengan kalimat dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa membanggakan diri itu tadi? Yang receh-receh apa? Terima kasih wahai diri, kamu udah kuat, kamu hebat, kamu tuh tangguh, kamu bla 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 bla. Itu kan suatu proses untuk membangkitkan kebanggaan pada diri sendiri. Dengan kata halusnya apa orang bilang? Kita kan lagi appreciate diri kita. Yang mengapresiasi diri kita tuh Allah, biarin dah, bukan kita. Ya, yang berhak mengapresiasi kita itu adalah Allah, bukan kita sendiri. Kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Hatta kita sekarang datang ke kajian, menyimak lewat Zoom, itu juga pilihan dari Allah. Kalau bahasanya tadi teman-teman kita di kelas ada wadawa, privilege dari Allah. Bisa dekat sama Allah, bisa ibadah pada Allah, bisa ngerasain nikmat, bermunajat sama Allah, itu privilege banget dari Allah Ta'ala. Yang nggak akan bisa dibeli dengan apapun. Orang kaya pun belum tentu bisa punya perasaan kayak gini. Maka di Al-Hadid itu disebutkan jangan sampai kita sombong dan membanggakan diri. Lalu di surat apa namanya selanjutnya, dan ketika kita terkena musibah maka cukuplah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, qadarullah wa masya'a fa'al. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Telah menjadi ketentuan Allah, dia melakukan apapun yang dikehendaki. Jadi untuk apapun yang luput, yang bikin sedih, bikin kecewa, kita cuman cukup mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Udah Allah yang akan menghendaki gitu ya. Bahkan nih kalau kita mau lihat bagaimana berimannya pada takdir para sahabat Rasulullah, lihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang dijuluki Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Orang yang ketika dia masuk Islam paling galak sama musuh Islam. Padahal ketika dia belum Islam dia paling galak sama Nabi. Tapi setelah Islam dia paling galak sama musuh Islam. Waktu dia ditikam, ya, waktu dia meninggal ditikam kan ketika sholat subuh. Dia ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, penikamnya Umar bin Khattab adalah namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, apa yang Umar ucapkan? Kata dia, wa kana amrullah qadaron makduro, kata Umar. Ya udah, ketetapan Allah itu udah pasti ketetapan yang pasti berlaku. Gitu loh. Bukan berarti nunggu pasrah orangnya dari jauh mau nikam kita diem, enggak, tapi memang itu tikaman tiba-tiba. Ini contoh ya, ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, apa yang Umar ucapkan? Wa kana amrullah qadaron makduro. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Terus begitu juga ucapan dari Thalhah bin Ubaidillah. Ya, Thalhah bin Ubaidillah itu ketika ditikam waktu perang Jamal. Ini sahabat-sahabat Nabi contoh ya. Dia ucapannya apa? Sama seperti ucapannya Umar. Ketetapan Allah itu pasti berlaku. Ya, ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang pasti berlaku. Jadi kalau bahasa kita seperti waktu kita ngadepin pandemi ya kan, ada yang kena, ada yang enggak, satu rumah enggak kena semua, ada bapak ibunya kena, anaknya enggak, ada anak kena bapak ibunya enggak, berarti kan ketetapan Allah berlaku, gitu ya. Kita bisa aja hidup bareng-bareng, tapi enggak semua kita kena. Artinya apa? Terserah Allah, gitu ya. Ketetapan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Artinya Umar dan Thalhah itu yakin. Umar dan Thalhah itu yakin bahwasanya mereka yang mau ditakdirkan meninggal saat itu. Nggak akan ada yang bisa keluar dari takdir Allah. Nah, sekarang ke kita, kalau kita ditimpa sesuatu yang menyakitkan, ya, maka kita harus yakin bahwasanya hal itu udah Allah tetapkan. Dan Allah melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi lebih sabar ketika ditimpa musibah. Artinya kita lagi digojlok sama Allah terus menerus. Kita sampai pada tahapan bilang, ya Allah aku ridho. Atau ya Allah terserah engkau aja, yang penting engkau ridho. Itu susah. Tapi kalau udah sampai pada perasaan kayak gitu, Masya Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah melewati ujian-ujian dan bisa lebih sabar, itu biasanya karena dia meyakini bahwa Allah punya hikmah yang sempurna. Jadi di sini caranya gimana biar kita bisa sabar ketika ditimpa musibah? Kita harus ingat apapun yang terjadi pada kita itu udah dicatat sama Allah
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah mau bikin langit bumi nih, mau bikin kita nih. Kan kita tinggal di bumi ya. Tapi tempat kita belum diciptain aja kita udah diatur sama Allah gitu loh. Berarti Allah udah tahu loh. Ini bumi sampai berapa lama. Tahun 2025 ada berapa triliun penduduk di bumi. Si Winda dikasih apa sama Allah. Si Mbak Cynthia dikasih apa. Bu Mima takdirnya bagaimana. Udah ditulis sama Allah sebelum bumi dibikin. Subhanallah ya. Artinya di sini menunjukkan betapa seriusnya Allah. Betapa Allah tuh benar-benar hati-hati dengan takdir kita. Betapa Allah tuh nggak ngasal. Arti ketika kita misalnya ditimpa sesuatu, kita kadang suka bilang, coba ya, gue dulu nggak begini, coba ya. Nggak ada kata-kata coba, dan nggak ada kata-kata kebetulan. Semua udah Allah tetapkan. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kita nggak boleh bersedih terlalu lama. Nggak perlu berlebihan. Karena apa? Semua udah ditakdirkan. Seringnya kita nggak bahagia itu adalah karena kita nggak memahami takdir itu adalah kehendak Allah. Jadi yang bikin kita nggak bahagia bukan takdirnya, tapi sikap kitanya. Berapa banyak orang sakit bertahun-tahun masih tetap bisa tenang kelihatan wajahnya. Berapa banyak orang lagi hidup dalam kesenangan, keberlimpahan, kemudahan, tapi nggak bahagia. Berarti apa? Tetap ya, takdir itu bukan patokan ukuran bahagia tidaknya kita. Tapi bahagia kita adalah bagaimana kita memahami takdir tersebut. Kalau kita paham takdir itu kehendak Allah dan kehendak Allah adalah baik, kita nggak akan bergelisah berlebihan. Ya, kalau orang gelisah, ujung-ujungnya jadi suuzon. Nah, gelisah itu kan was-was. Was-was dari siapa? Dari setan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa setan itu kerjaannya bikin kita was-was, gelisah, galau. Ya, jadi itu buah yang kedua itu bisa sabar dengan takdir yang menimpa kita. Yang ketiga gimana? Setelah bisa bersabar. Yang ketiga, menjadikan orang nggak sombong atas prestasinya. Iya, yang lagi susah bisa sabar, yang lagi dapat kenikmatan nggak sombong. Lagi di Al-Hadid ayat 23 tadi ya. Wala tafrohu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau orang udah berusaha dalam satu urusan, jadi berhasil, tapi kalau dia orang yang iman sama takdir, dia akan merasa di ini keberhasilan bukan karena dia. Ini kalau nggak Allah bantu nggak bisa kayak gini, gitu ya. Kalau bukan karena Allah nggak akan jadi begini. Siapalah aku gitu loh, ya. Jadi di sini kita itu cuma ikhtiar, kita cuma bergerak. Hasilnya itu terserah Allah, ya. Yang kita jalankan cuma wasilah dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak kok kalau kita bilang kita karena kita pintar, enggak. Orang yang lebih pintar dari kita banyak. Karena kita giat orang itu, enggak juga, yang lebih rajin banyak. Ya, tapi berarti apa? Karena Allah menghendaki aja. Karena takdir Allah Ta'ala. Makanya nggak boleh kita hal-hal yang kita nggak bolehin adalah kita sombong, ya. Yang nggak dibolehin, yang nggak boleh kita sombongin juga apa contohnya yang nggak boleh kita sombongkan? Iman kita tuh nggak boleh kita sombongin. Iman Islam tuh nggak boleh. Kenapa? Itu hidayah dari Allah. Wih, gue dong ngaji udah sampai bab segini, kitab gue udah segini. Satu minggu tuh 3-4 kali gue ngaji. Belum lagi tiap pekan gue ikut kajian juga. Dia kapan dia mau ngaji tuh orang tuh? Nah, alhamdulillah ya. Nggak boleh kita kayak gitu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu penghujung hidup kita kayak apa. Makanya walaupun saat ini kita dalam kondisi taat, insya Allah, dalam kondisi masih terus berusaha jadi solihah, tetap kita harus berdoa, ya Allah, anugerahkan aku dengan penghujung hayat yang baik. Husnul khotimah maksudnya. Ya, aku berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Karena kita nggak pernah tahu kesudahan kita kayak apa. Jadi, apa yang ditetapkan kepada kita sama dengan apa yang Allah tetapkan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Pada malaikatnya, pada nabinya, ya. Tapi mereka lebih bersabar, kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah tuh dan menetapkan segala takdir. Kita, karena kita nggak tahu dengan apa yang akan datang, seharusnya bikin kita nggak sombong, gitu ya. Iya sekarang gue lagi dapet nih, sekarang gue lagi naik. Kita nggak tahu gue tahun depan, nggak usah tahun depan, sedetik ke depan gue nggak tahu. Gitu. Subhanallah ya. Lalu yang keempat gimana? Buah iman kepada takdir. Insya Allah orang itu bisa lebih kona'ah. Ya, kalau orang itu beriman sama takdir, kalau orang beriman sama takdir, pertama dia tadi bisa
apa namanya, husnuzon. Kedua, dia bisa sabar. Ketiga, dia bisa nggak sombong. Yang keempat, bisa qanaah dengan apa yang sudah Allah kasih. Nah, ini kalau kata Nabi SAW, ini kemarin dari kelas ini atau dari mana ya, ada yang berbagi ceritanya tuh. Ntar saya ceritain. Itu backgroundnya tuh ini ya, lagi di terus suaranya masuk mulu. Kenapa? Backsoundnya Iya, ada udah orang. tuh Anda suruh diam. Jadi di sini di hadis Nabi SAW dibilang sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rezekinya, walaupun tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Artinya, jangan sampai lo berprinsip bahwa cari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Gitu Oh, kan? Gitu kan? Kenapa? Rezeki itu udah ditetapkan kok. Udah, jadi karena tapi itu tadi bisikan setan lah yang bikin kita merasa khawatir sama rezeki. Padahal udah ditetapkan. Lo nggak akan mati sebelum rezeki lo cukup. Sampai ada cerita yang ketika orang nolong orang yang jatuh ke sumur kan, udah berhari-hari, udah hampir mati. Begitu dinaikin, orang itu langsung minta minum segelas. Dapatlah minum segelas. Gitu-gitu udah keluar dari sumur kan, akhirnya ditolongin, ya nolongin pergi kan. Orang itu tiba-tiba nggak tahu kenapa balik lagi ke arah sumur itu dan dia jatuh lagi, baru mati. Apa yang kita dapetin? Karena masih ada rezeki segelas air disampaikan sama Allah Ta'ala. Selamat dulu loh. Kalau bahasa kita lagi ngapain tuh orang balik lagi ke sumur kan gitu kan. Memang sudah begitu rezeki dia udah sampai di situ. Jadi kalau kita yakin sama itu, yang penting kita lagi ikhtiar ya udah urusan Allah. Cuman memang untuk sampai sampai pada tahapan ya udah terserah Allah aja ya udah aku sih yakin, aku ridho. Itu susah. Tuh setan tuh main-main di situ gitu loh. bercanda setan. Nah, ayo dong. Kalau nggak buru-buru kapan lagi? Buruan. Pinjol lo pinjol dah. Emang pinjol sih haram, tapi kan buktinya sampai sekarang lo belum dapet kan? Nah, nauzubillah zalik gitu kan. Ah, saya ingat banget ceritanya Ustadz Khalid Basalamah yang dia belum bayar restorannya sampai di sita gitu kan, sampai sampai nggak dikasih buka. Atau entah dia lagi di masjid lagi habis sholat sunnah disamperin sama jamaah dari Prancis. Dia sering dengerin ceramah beliau. Nanya apa yang diperlukan sama Ustadz saat itu. Masya Allah kan, dibayarin itu yang namanya sewa tokonya itu. Itu kisah nyatanya beliau. Dan subhanallah, insya Allah banyak banget kisah orang-orang yang mungkin pasti memperoleh keajaiban dalam kehidupan dia. Saya juga yakin di sini juga pasti ada, ya, teman-teman kita. Maka di sini rezeki itu sudah ditentukan. Maka kita cuma tugasnya mencari. Caranya gimana? Allah udah kasih tahu, harus yang halal ya, gitu loh. Caranya, zatnya, gitu loh. Jangan menzalimi orang lain. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita punya harta yang banyak, bisa jadi kita orang yang lupa diri, sombong, nggak bisa ibadah. Jadi Allah tuh pantas-pantesin. Nih orang pantasnya agak-agak susah. Kalau kalau bahagia kebangetan dia nggak bakal ibadah ini gitu. Ya, kalau udah inget kayak gitu saya malu gitu ya Allah. Berarti gue nggak pantas ya kalau kayak kayak banget kerjanya bisa ke Singapura mulu gue gitu kan. Timbang mau beli cilok aja pengennya kemana gitu. Udah berasa nggak pantasnya ya, udah berasa ya. Iya, berasa kan ya, ya begitu tadi mungkin nggak pantas ya. Bukan kita seuzon ya, bukan. Kan, cuman maksudnya ya udahlah Takut tahu diri aja jumawa ya. terserah Allah dah gitu ya. Allah paling tahu kita pantasnya gimana gitu kan. Cuman kita kalau boleh bilang ya Allah saya nggak sanggup nih kalau bokeh terus-terusan ya Allah gitu. Mengancam keimanan saya nih. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Orang kita manusia biasa kok. Boleh banget kita ngomongin sama Allah yang maha kaya. Ya. Maka apa apa yang Allah berikan kita hendaknya berusaha cari dan kita merasa cukup qanaah dengan apa yang sudah Allah kasih. Karena kita nggak tahu rezeki itu, kita harus tahu rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Yang suka ketukar itu sendal jepit, bukan rezeki. Ya, maka ingat bahwa kehidupan kita ini telah ditetapkan oleh Allah dan biarkan Allah menjalankan urusannya. Ya, tugas Allah biarin Allah selesaiin. Tugas kita cuma berusaha menebar di muka bumi, bertakwa, beribadah, dan berusaha. Tugas Allah mencukupi kita. Maka kayak misalnya istri-istri yang kadang-kadang mungkin masih masih tahap belajar ya. Dan memang idealnya gitu kalau kita pakai pakai textbook pernikahan bahwa suami adalah kepala keluarga, suami adalah pencari nafkah bla 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 bla. Berarti lo harus bisa mencukupi dong.
Apalagi bertebaran lagi tuh yang namanya uang nafkah beda sama uang jajan. Aduh, kasihan banget lakinya udah urat-uratnya keluar nyari nafkah masih lagi dituntut dengan uang jajan, ya. Belum ada uang skincare, Nah, uang kata healing. suaminya, maaf ya sayang, sebelum skincare fresh care dulu ya, yang aku beliin kan gitu kan. Yang penting anget ya Bu, gitu ya. Iyo, jadi gitulah ya. Karena apa? Yang Allah wajibkan bagi para laki-laki adalah mencari nafkah atau menafkahi keluarganya. Tidak ada kalimatnya Allah menyuruh laki-laki mencukupi nafkah keluarganya. Tidak ada. Hmm. Cuma Allah mewajibkan mereka menafkahi keluarganya. Berarti apa? Ya semampu yang mereka dapetin. Hmm. Gitu ya. Pernah aku pernah baca lihat di Reels apa ya, pokoknya laki-laki itu apa bertugas mencari nafkah, terus ada apa di bawahnya overstroke gitu sampai cukup. Oh yakin sampai cukup? Cukup kalau pakai bahasa cukup bahasanya kita beda-beda cukupnya Winda cukup Ani cukup beda itu. Ya, Cukupnya iya Mbak kan Tika, Mbak makanya. Cynthia beda. Ya enggak? Ya berarti 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 cuma hanya berkewajiban mencari mencari aja gitu Mencari ya. nafkah. Pokoknya wajibnya menafkahi keluarga gitu. Wajibnya dia menafkahi keluarganya. Allah nggak bilang harus berapa, nggak ada. Allah juga bilang Karena mungkin apa? yang ngerusak makna cukupnya itu kali ya? Iya, biasalah setan kan gitu. Karena udah dibilang di surat Al-A'raf 16-17, setan iblis sudah janji. Pokoknya kami akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kagak ada yang selamat kita itu. Ya dari depan apa? Bikin takut sama hari depan. Kalau lu nggak tilep-tilep duit perusahaan lu kagak dapet ntar. Lu anak lu butuh ini bla 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 bla. Korupsi lah terjadi di mana-mana. Udah sekali dua kali berhasil keserakahan, akhirnya PT-an. Aduh ya Allah, banyak korupsi 10.000 20.000 aja gitu ya. Ini triliunan Bu. Dari depan tuh dibikin karena khawatir sama masa depan, akhirnya bisa nekatlah manusia. Nah sama di arah kanan, perbuatan baiknya dia banggain. Lalu kiri perbuatan buruknya dia merasa benar. Pokoknya setan itu jadi arti di sini kita ngaji atau kita nggak ngaji, setan tetap beroperasi gitu loh ya. Jadi jangan pernah pede dengan kita yang sudah ngaji, tapi juga jangan pernah merasa puas dengan keawaman kita. Allah suka banget sama hamba-hamba yang selalu berpikir. Apa berpikir? Gua abis ini ngapain lagi ya? Hmm. Ya, ini udah, gue udah tahu fikih nih, gue udah tahu ini. Apa yang gue belum tahu? Oh iya, bahasa Arab gue belum tahu. Jadi selalu punya target gitu loh. Ya, selalu harus punya target. Nah, yang kelima, apalagi buah dari beriman pada takdir, kita akan jadi orang yang selalu berusaha dan bertawakal. Berusaha dan bertawakal. Ini hadisnya pernah saya share di kelas kita kelas Rabu ya. Karena orang yang beriman itu kalau dia beriman sama takdir dia pasti akan jadi orang yang punya tawakal yang tinggi pada Allah. Karena apa? Rasulullah udah bersabda dalam salah satu hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Itu tiga pegang banget teman-teman. Pegang banget. Ihris ala ma yanfa'uka. Apa itu? Bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah dengan apa yang berguna buat kamu. Artinya apa? Ketika anak kita kuliahnya di psikologi, ya sungguh-sungguh. Ketika anak kita kuliahnya di kedokteran, sungguh-sungguh. Jangan kita merasa, ah kamu sih bukan bidang agama, udah belajarnya nggak usah terlalu serius lah, yang penting kamu bisa baca Quran. Enggak juga. Ketika dia berusaha sungguh-sungguh dengan apa yang dia bisa, kan nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi wasilah pahala juga di situ, gitu ya. Kalau kata Ustadz kan nggak semua anak harus jadi ustadz ustazah. Kalau Hmm. ustazah juga kan kalau ketika dilahiran butuh dokter perempuan. Kalau kagak dokter perempuan bagaimana? Jadi kita tuh semua dengan ilmu yang kita punya. Jadi nih teman-temannya anak yang mungkin nanti mau kuliah, kalau mereka nanya, "Mah, aku ambil jurusan apa ya?" Jawabnya gini dari kita, apapun yang kamu ambil selama itu nanti bisa bermanfaat buat orang lain, ambil. Yang penting niatin biar ilmu kamu manfaat, bukan biar ntar bisa kerja cari duit yang banyak, bukan. Udah salah niat itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah atau bersamarlah dengan apapun yang bermanfaat buat kamu. Pertama. Kedua, wasta'in billah. Kalau udah sungguh-sungguh jangan lupa minta tolong sama Allah gitu. Nah, kalau orang beriman, alhamdulillah dalam kesungguhan dia pasti menyertakan Allah. Kalau orang nggak beriman, sungguh-sungguh doang dia. Mungkin memang Allah kasih, kenapa? Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahmannya Allah itu Allah kasih ke semua umat, ke semua hamba.
Mau dia dosa, mau dia enggak, mau dia kafir, mau muslim, selama dia sungguh-sungguh dikasih sama Allah. Ya. Artinya di sini apalagi kita yang muslim gitu ya. Apa? Buat non muslimnya Allah kasih kok kalau sungguh-sungguh, apalagi kita sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Nah, udah sungguh-sungguh, wasta'in billah. Yang ketiga apa kata Nabi? Wala ta'jiz. Jangan pernah merasa lemah. Kita udah punya modalnya soalnya ya, kalau kata Rasulullah gitu loh. Kamu udah sungguh-sungguh, udah menyertakan Allah dalam ikhtiarmu, ya udah jangan pernah merasa lemah. Ya, jangan pernah merasa lemah. Kenapa? Bahasa kita, pegangan kita Allah yang satu-satunya raja di raja gitu loh, yang paling bisa. Masa masih ngerasa lemah gitu kan? Wala ta'jiz. Nah, baru sambungannya Rasulullah menyambung dengan wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Apa itu? Kalau apa janganlah kamu jadi orang yang lemah tadi. Kalau kamu tertimpa suatu kemalangan, janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuatnya begini begitu, pasti nggak akan begini nggak akan begitu. Nah, kata Rasulullah, walakin kul, tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ini udah takdir dari Allah dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena sungguhnya ungkapan kata-kata lau seandainya akan membuka jalan bagi godaan setan. Nah, perempuan itu adalah panah-panahnya setan. Paling bisa, paling gampang setan deketin perempuan. Kenapa? Kita 9 perasaan, 1 akal. Kalau mikir pakai perasaan semuanya serba bener gitu ya. Kalau mikir pakai perasaan, iya, ya Allah, jazakillah. Kalau mikir pakai perasaan, orang mau bener kayak apa salah aja di kita kalau kita udah sentimen. Kalau kita udah cinta, udah bener aja dia. Makanya jangan jangan heran kadang-kadang cewek itu sebelum nikah aja udah tahu cewek cowoknya itu galak, ringan tangan, nggak sholat, kata dia. Ntar mungkin kalau udah nikah berubah. Itu tuh kalau mikir pakai perasaan begitu. Lucu banget sih kalau kalau ngomong gitu lagi. Gimana? Kemarin tuh gitu. Ya, kamu kan. Iya, suka lupa. Buka kamera sih pengen gue godain nih. Oh iya Bu Winda. Ada yang Amal pamitan Bu Winda? Enggak, Dadah. enggak pakai kamera. Dadah Bu Bebe. Dadah. Iya. Jadi di sini kata-kata lau, kata-kata seandainya, kalau saja anak perempuan itu memang dominan perasaan, itu pasti akan lebih merasa seperti itu. Ada nggak cowok pernah bilang, coba ya? Nggak ada. Kebanyakan pelaku kata-kata sebenarnya perempuan. Benar nggak Bu Winda? Ada nggak cowok ngucapin kata-kata, coba, coba begitu? Jarang. Walaupun mungkin pasti ada, tapi jarang. Yang banyak ngomong gitu adalah perempuan. Coba gue nggak nikah sama lu ya, nggak sengsara gue. Ya. Sekarang pertanyaannya sekarang gini, kenapa ya kalau kita ngomong soal sahabat Nabi ya, kok mereka berani berjihad? Padahal kan taruhannya nyawa loh. Tapi kalau kita tahu takdir, mau pergi perang ke, mau tidur nyenyak ke di rumah, kalau mati mati aja, kan gitu. Iya. Kan? Kalau mati mati, saya ingat pengalaman abah saya almarhum. Beliau dulu pernah naik pesawat bareng sama Bapak Marzuki Usman sebelum beliau jadi menteri. Begitu di pesawat, abah saya ngomong gini sama beliau, duh Pak ya, namanya udah di atas begini rasanya ya kayaknya deket banget sama kematian, kata abah saya. Jawaban beliau tuh, jawabannya Pak Marzuki Usman tuh nggak diduga. Kata dia apa? Ya Pak Ustadz, kalau udah mau mati mah di tempat itu juga bisa kita mati gitu. Masya Allah, ya ketampar gitu ya. Jadi kita nih dan mungkin ini bisa juga buat orang-orang anxiety yang kena anxiety dari asam lambung itu bisa mereka pegang tuh. Kalau mereka ada perasaan takut mati, kalau ada keyakinan kita serah Allah lah, kalau mau mati mah mati, udah kan gitu kan. Itu biasa langsung tenang kita. Ya, biasa langsung tenang. Nah, kenapa sahabat berani mereka berjihad? Karena apa? Mereka yakin kalau ajal itu udah ditentuin sama Allah. Kalau mereka mau perang nih, biar katanya berhadapan musuh di depan, lagi sendiri, tiba-tiba musuhnya 10. Kalau emang belum ajal, nggak akan mati saat itu. Ya, pasti nggak akan mati. Lihat Khalid bin Walid. Berapa medan pertempuran dia datengin. Selalu dia menang. Ya, sampai-sampai saking kerennya dia, bahkan saat-saat dimana dia harusnya menerima naik jabatan, justru Umar bin Khattab pecat dia.
Bukan karena dia nggak bagus, karena terlalu bagus, terlalu hebat. Kalau emang Khalid bin Walid bukan orang beriman, marah pasti kan kalau zaman sekarang. Ih kurang ajar loh, secara syarat gue udah memenuhi syarat loh. Apalagi gue yang kurang, prestasi gue banyak. Kan gitu kan. Umar menjaga jangan sampai Khalid bin Walid nanti ujub sama diri sendiri. Ya berapa banyak peperangannya di jalan sama Khalid bin Walid, dia meninggal di mana? Di atas tempat tidur karena sakit. Itu Khalid bin Walid. Nah kan sekarang tugas kita Kayak gimana? itu. Enggak. Jadi inget laki gue, aku ngomong, "Ih, film Rambo tuh kagak mati-mati Serebo," kata Mas Ainun. Belum takdir Allah ya mati. Takdirnya Allah. Paling sebel nonton film ada orang yang percaya sama takdir. Jadi Emang udah matiin iya. aja kata gue. Ya, Bener, takdir. tugas kita cuma berusaha dan menunggu bagaimana takdir Allah itu berjalan kepada kita. Tugas kita ngapain? Doa. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis syaqo wa su'il qodo. Apa yang ketiga itu? Aku berlindung padamu ya Allah dari ketetapan yang buruk. Itu ada doanya. Wa sama tatil a'da dan dari gembiranya musuh. Itu doa keren banget. Suka kita bertanya, saya pernah mikir kenapa Rasulullah tahu banget ya kalau musuh itu gembira itu nyakitin hati banget. Makanya kita dikasih doanya gitu ya. Jadi takdir itu intinya enggak ngajarin kita buat pasrah dan tinggal di rumah saja, enggak. Ya, enggak ngajarin kita pasrah enggak dan tinggal di rumah saja, tapi takdir itu ngajarin kita untuk tetap berusaha dan bertawakal pada Allah. Ihris alamayan fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Itu tolong jadikan moto kelas kita. Ya, bersungguh-sungguh. Kedua, minta tolong sama Allah. Ketiga, jangan pernah merasa lemah. Jadi ini pun kalau ngomong takdir ini baru mukaddimah. Baru mukaddimah pembahasan kita soal takdir. Intinya takdir adalah salah satu keistimewaan yang Allah ajarkan melalui nabinya kepada kita umat Islam. Biar apa? Biar kita tenang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan hidup kita. Kita beriman sama takdir, biar hati kita tenang, apapun yang terjadi kita tenang. Kita husnuzon sama Allah, kita nggak akan gelisah, ya, nggak akan pernah merasa takdir itu kurang. Kita beriman kepada takdir bukan cuma sekedar ilmu teori, tapi harus praktek. Kalau bahasa komputer learning by doing gitu ya Bu Indah. Ya, learning by doing, trial and error, begitulah. Ya kan? Karena nggak semua yang kita alami itu pasti sesuai dengan apa yang kita pengen, nggak mungkin. Kalau dikasih judul life is never flat, iya. Tapi bagi orang yang beriman sama takdir, dengan keimanan yang baik, dia pasti akan tenang menghadapi aneka rupa ujian dalam hidup dia. Selesai itu ya, buah dari beriman kepada takdir. Nah, kemarin itu masih poin A. Poin A itu yang ini nih. Poin A itu yang tentang takdir secara bahasanya ya. Udah kita jelasin, sekarang kita masuk ke poin B. Ibu-ibu. Oh, bukan di bab itu ya, bukan di bab. Jadi dek, Bukan jadi walaupun dia cuma sehalaman, mohon maaf, ini penjelasannya panjang takdir soalnya. Kita ngomongin takdir. benar. Semangat. Kita ngomongin sekarang soal tahapan-tahapan takdir. Poin B. Tahapan-tahapan takdir. Iya. Bentar. Ada Tahapan-tahapan takdir. aja gue. Kalau ngomong tahapan takdir, ya teman-teman perhatikan ya. Kalau ngomong soal tahapan takdir, kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah ya kita ya, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu ada 4 tahapan. Takdir itu ada 4 tahapan. Ibu Mima, ingat catat Bu Mima. Awas, minggu besok aneh tanya terus dirimu. Siap. Tahapan takdir itu kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada 4 tahapan. Apa yang pertama? Pertama, ilmu Allah yang azali. Ini yang masuk ke pembahasan tadi yang dibilang Allah itu mencatat takdir kita 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Itu namanya azali. Sebelum kita ada, sebelum bumi ada, udah dicatat sama Allah. Itu ilmu Allah azali. Yang pertama, tahapannya.
Tahapan kedua apa? Pencatatan. Tahapan kedua adalah pencatatan. Udah ilmu Allah azali, yang kedua pencatatan, ketiga kehendaknya Allah. Ketiga kehendak Allah, keempat baru penciptaan. Tuh coba. Jadi maaf-maaf Ibu, kita sekarang suami kita siapa, anak kita berapa, udah masuknya ke tahapan pertama itu. Sementara kita udah jauh dari tahapan kita udah masuk ke tahapan keempat kan, kita adalah ciptaan Allah. Ya, ilmu Allah azali, kedua pencatatan, ketiga kehendak Allah, dan yang keempat penciptaan. Berarti ini urutannya. Ya, tapi bukan berarti urutan banget, bukan. Ini cuman maksudnya rangkaian-rangkaian terjadinya takdir gitu loh. Itu rangkaiannya. Ilmu Allah azali dulu, baru kemudian dicatat, baru kemudian kehendak Allah ada di situ, lalu diciptakan. Karena kalau kita ngomong soal tahapannya harus seperti itu, enggak juga. Biasanya karena kehendak dan ilmu Allah itu sukanya terjadi bersamaan. Nah, sekarang ngomong soal yang pertama, ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali. Ini kita masuk, ini saya jelasin poin yang pertama dulu, ilmu Allah yang azali. Apa? Ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan segala sesuatu yang di alam semesta ini, maka Allah telah tahu terlebih dahulu apa yang akan dia ciptakan. Jadi sebelum kita ada, Allah udah kebayang, udah di dalam kehendaknya Allah tuh bikin Winda kayak gimana bentuknya, bikin ibu yang imut-imut, ya bikin Barahma yang mukanya muka kalem begitu. Itu udah Allah tentuin itu udah. Ya, al ilmu sabiq. Ya, ini disebut al ilmu sabiq. Ilmu sabiq itu apa? Ilmu masa lalu, ilmu azali. Ilmu Allah yang azali. Kita lihat di Al-Maidah ayat 97. Al-Maidah 97 dan Al-Mujadalah 22. Coba. Mbak Rahma Al-Maidah 97, Winda Al-Mujadalah 22. Mbak Rahma Al-Maidah 97, Mbak Winda Al-Mujadalah 22. Coba Mbak Rahma cari. Al-Maidah 97. Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Al-Maidah ayat 97. Terjemahnya gimana Mbak Rahma? Masih di mute itu. Emang belum ketemu kayaknya. Udah. Ada, tunggu. Oh, iya. Sebentar. Ditungguin Mbak Rama, tenang aja sih paling kalem mah. Wah, Ya. Aku sekian menanti. Tenang aja Mbak Rahma. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah. 97 Al-Maidah. Bener kan ini apaan sih? Apa sih? Al-Maidah 97. Yang mana tadi bacaannya tadi? Ini kan bener. Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bener Mungkin itu katakan Mbak. kali. Bener kok. Mbak Rama Iya, bener Terusin. Ya bener kan? Alhamdulillah. Iya. Mari kita atas dulu. Allah telah menjadikan rumah Lanjut. itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu bikin segala sesuatu biar kita tuh mikir. Itu akan ditahu kalau kita mikir, kalau kita nyari. Kalau kita bukan orang yang tipe pemikir, nggak nyari, ya nggak akan pernah tahu gitu ya. Bahwa emang yang dari langit dan bumi itu memang cuman Allah yang tahu. Nggak usah di langit dan di bumi. Yang ada dalam hati kita aja Allah tahu. Gitu ya. Lalu Mbak Winda Al-Mujadalah 22. Yang la tajidu qaumai yu'minuna itu ya. Iya, alam taro anna wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak akan kau perhatikan coba.
Yang mana itu? Mujadilah Mujadalah 22. Tidakkah kau perhatikan? Mujadalah 22. Yoi, Mujadalah apa mujadilah kau di Quran gue udah sama mujadilah. aja cinta. Ya makanya ya tadi udah bener aku tadi. Coba 22. 22 yang la tajidu qaumaya dari alam taro man khairu mayurliku fa ayadum birukum. Hah? Iya Engkau betul. tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Bukan. hari akhirat. Bukan. Jadi Ini saya yang salah apa Winda yang salah nih? Coba Mbak Rahma, Ibu coba bantuin. mujadilah 22 tuh itu. Iya La sih tajidu benar yang disebut sama Winda itu engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah. la tajidu qaumaya yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Alam taro di mana? Kata Allah la yaumin. Innallaha kana ladzina iswata alaihimus syaitan wa ahsanu zikrullah. Oh ya, la tajidu ya. Bentar. Yauma yab'atsuhu jami'an fayanfiluhu. Yang kau perhatikan. Nah, saya kan perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Itu surat Al-Mujadalah. Mujadalah ayat 22. Hmm. Salah di aku ini. Mujadalah 7. Ayat 7. Coba ayat 7. Mujadalah ayat 7, Mbak. Mujadalah ayat Oh, 7. sorry. Sorry Bu, saya yang salah Bu. Oh ya benar, alam taro anallaha ya'lamu itu ya. Iya. Kesalahan ada Tidak, pada saya, bukan pada layar kaca Anda. untungnya Makasih, Kakak manusia Ibu. itu salah dan lupa. Cintaku. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak. Melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oh, ingat ya, yang suka ngobrol bertiga, nggak ngajak yang keempat, Allah jadi yang keempat. Yang ngobrol berempat, yang kelimanya Allah. Jadi tidak ada tempat untuk gibah di antara kalian. Aku pernah mempertanyakan ini sama Ustaz atau lagi Nurul Fikri. Ya gitulah pokoknya intinya jadi ini maksudnya ayat ini apa ya Ustaz? Nggak boleh gibah. Gitu-gitu dong. Betul. Masya Allah ya. Lo bertiga, kata orang, kan kita yang penting gak bisik-bisik. Berarti kan kalau berdua bisik-bisik, yang ketiganya kesian kan. Nah ini bertiga, duduk bareng-bareng. Tapi kan gibah. Yang keempatnya Allah. Kita berempat kok, yang kelimanya Allah gitu loh. Ya, apalagi yang bikin grup dalam grup. Aduh, ngeri banget kan itu kan. Buat ngapain ngomongnya di grup? Apalagi grupnya tulisannya grup gibah. Asik. Grupnya 10 orang, yang 11 Allah gitu. Nah nanti di hari kiamat nanti, Allah akan beberin ke mereka tuh. Nih loh yang lo kerjain dulu. Ngeri banget gak sih? Ya, itu kecatat sama Allah Ta'ala. Nah sekarang berarti kalau kita lihat dari ayat ini, Allah Ta'ala tahu tentang 4 hal. Catat ya, Allah Ta'ala tahu tentang 4 hal. Allah Ta'ala mengetahui 4 hal. Apa aja? Kira-kira apa, Win? Yang pertama. Takdir. Allah Ta'ala mengetahui 4 hal. Pertama, Allah tahu apa yang akan terjadi. Oh, pastinya. Depan kita nggak tahu, tapi Allah udah tahu. Ya, minta sama Allah takdir yang baik. Amin ya Allah. Ya, Allah tahu apa yang akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, Allah tahu apa yang telah terjadi. Yang pertama, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kedua, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Berarti udah pas ya, past tense. Ya. Yang ketiga apa kira-kira? Allah tahu apa yang sedang terjadi. Pertama, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kedua, Allah tahu apa yang telah terjadi. Ketiga, Allah tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kita paham ini, kita sebenarnya nggak perlu cemas, benar nggak sih? Benar.
Setiap takdir yang kita jalani, setiap langkah kita, setiap tangis kita, kekhawatiran kita tuh Allah tahu. Allah membersamai kita gitu kan. Saat baru dimulai, saat sedang dimulai, saat setelah terjadinya, Allah tahu. Nah, yang keempat apa? Allah tahu apa yang tidak terjadi. Apa yang luput ya dari kita ya. Udah diusahain banget. Secara hitungan manusianya harusnya dapat ini. Kalau bahasa kita 99,5% berhasil. Satu enggak. Allah udah tahu itu. gitu ya. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Yang keempat. Ya, kita lihat surat Al-An'am ayat 28. Kakak ini boleh buka. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Maksudnya apa? Kalau misalnya pun itu terjadi pun Allah tahu. Artinya mau nggak terjadi, gagal di tengah-tengah, tahu berhasil lagi, Allah juga tahu. Ya, Al-An'am ayat 28. Apa kata Allah Ta'ala? Walau raddu la'aza la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, apa yang mereka minta nih para penghuni kubur? Yang akan mereka minta adalah mereka pengen ngulang lagi apa yang telah dilarang mengerjakannya dulu. Jadi mereka pengen jadi manusia lagi, pengen jadi hamba Allah yang taat. Tapi kata Allah apa? Ah, mereka itu pendusta. Umpama dikasih lagi kembali ke dunia, belum tentu mereka kerjain gitu loh. Kalau udah ke dunia lagi, lupa lagi gitu. Maka Al-An'am ayat 28 tuh, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Dan sungguh mereka itu pendusta. Padahal mereka minta apa? Ya Allah pengen balik ke dunia, kami pengen beramal soleh, bla 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 bla. Enggak, kata Allah enggak bakalan. Jadi, bukan seuzon ya Allah ini ya, bukan. Allah Ta'ala tuh tahu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan lagi hal ini dan hal itu. Dalam ayat lain, dalam ayat yang lain Allah bilang di sini tentang orang-orang munafik ya. Surat At-Taubah 47. Surat At-Taubah ayat 47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khobalan wala auda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Coba baca artinya Bu Winda. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Malah hanya akan membuat kekacauan dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zolim. Nih ngeri nih, suatu circle, suatu grup kalau dimasukin oleh orang-orang munafik ngeri. Kenapa? Mereka itu ada di situ nggak ada manfaatnya, cuman bikin kacau. Nggak ada niat baik di hati mereka. Ya. Dan dilalahnya kalau pakai bahasa kita, dilalahnya di antara orang-orang itu ada yang dengerin omongan mereka gitu. Ya, ada yang dengerin omongan mereka. Ini kita ingat waktu perang Khandak itu loh. Perang Uhud apa perang Khandak ya, yang ada orang munafik itu kan, yang Madinah sudah dikepung, kemudian Rasulullah rapat sama kaum senior maupun kaum juniornya, ya muslim yang senior sama yang junior. Muslim senior usulannya adalah tunggu aja di sini biar musuh datang, karena secara jumlah kita kalah, gitu kan, karena kita lebih menguasai medan kita, insya Allah kita bisa. Tapi yang junior bilang apa? Lah, kita kan baru sebelum kita Islam aja kita berani menyongsong musuh. Masa setelah kita Islam kita malah jadi pengecut? Rasulullah, kita maju aja deh, gitu kata mereka. Biasa semangat kaula muda kan. Maka Rasulullah mengambil pendapat para kaum mudanya. Di kaum senior ada munafik yang menyusup, gitu. Ya, akhirnya ketika Rasulullah mengikuti pendapat kaum muda, dari 1.000 yang maju, 300 itu yang balik, jadi cuma 700. Sedangkan yang mereka hadapi 3.000 kalau nggak salah, saya lupa. Kalah lah mereka ya. Ketika kalah, si orang munafik yang tadi bergabung di antara orang senior ngomong apa? Tuh kan, coba dengerin pendapat kita. Nggak dengerin sih. Coba kalau dengerin pendapat kita pasti menang. Tapi kalau misalnya memang tiba-tiba dengerin pendapat yang senior terus tiba-tiba kalah juga, ngomongnya pasti beda lagi. Namanya orang munafik. Ngomongnya sesuai dengan kondisi udah bunglon yang paling jelek tapi ya.
Tuh ya, jadi kata mereka, mereka tuh kalau ada dalam suatu kumpulan nggak ada niat baik dalam diri mereka, cuma pengen bikin kacau. Dan qadarullahnya pasti ada orang-orang yang akan dengar omongan-omongan orang munafik ini gitu. Artinya apa? Oh, seperti kasus Masjid Diror ya, Mbak Rahma, Mbak Winda tahu kan Masjid Diror yang orang munafik bikin masjid, tujuannya buat apa? Kata kalau dalam perkataan orang Muslim biasa, wah kita tambah tempat ibadah nih gitu. Kata mereka buat tempat ibadah. Padahal mereka bikin Masjid Diror buat apa? Buat bikin makar, menghancurkan Islam. Nah Rasulullah memang awalnya nggak tahu, karena Rasulullah manusia biasa kan. Jadi Rasulullah bilang, Rasulullah diundang untuk sholat di masjid itu. Pokoknya kalau udah Rasulullah kelihatan sholat di masjid itu udah tanda peresmian gitu loh. Kata Rasulullah, tunggu aku perang Tabuk dulu. Ntar aku balik dari perang, baru aku datang ke situ. Rasulullah udah selesai perang Tabuk, menuju ke masjid tersebut. Hampir sampai Allah turunkan wahyunya, bahwa jangan Rasulullah sholat di masjid tersebut. Masya Allah ya, itu menunjukkan bahwa Allah tuh maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi ini tadi ya, baru di ilmu azali tadi. Jadi apapun yang terjadi sama kita sampai nanti anak kita jadi apa, nikah sama siapa, bagaimana kehidupannya itu sudah Allah catat. Lah kita nggak usah doa dong, doa itu boleh buat itu tadi biar kita berlindung pada Allah dari ketetapan yang buruk. Gitu ya. Paling enggak kalau kita udah doa, umpama itu terjadi lebih ringan lah kita menghadapinya gitu. Nah, yang kedua, setelah ilmu oleh azali apa yang kedua? Pencatatan kan? Nah, pencatatan ini maksudnya apa? Allah Ta'ala mencatat ilmunya yang berkaitan dengan apapun yang akan Allah ciptakan. Jadi kayak orang tuh sebelum bikin bangunan, dia bikin tulisan dulu, bikin maket gitu loh. Arsitek, ngerti kan ya Win ya? Kayak lo sebelum lo presentasi, lo bikin rangkanya dulu kan, kerangkanya bla 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 kayak gitu. Apa yang akan lo omongin kayak gitu. Nah, ini Allah Ta'ala mencatat dulu berkaitan dengan apa yang akan Allah ciptakan dalam bentuk eksekusinya. Allah catat dalam kitab yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Jelas-jelas banget ini dalil dalam Quran dan hadis. Di surat Al-An'am ayat 38, lalu surat Yasin ayat 12. Coba Ibu Mima Al-An'am 38, Mbak Cynthia Yasin 12, terus Mbak Diah Al-Hadid 22. Al-An'am 38 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Jelas ya. Di sini rapih catatan Allah. Nggak ada sesuatu pun yang luput di dalam kitabnya. Artinya, Winda bersin tanggal segini hari ini udah dicatat itu. Kayak bersin aja lo dicatat lo Win. Ya. Lo jualan arem-arem bikin berapa, laku berapa, udah dicatat sama Allah gitu loh. Tugas kita cuma ikhtiar. Ya kan? Berarti sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Yasin ayat 12 Mbak Cynthia. 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada. Bentar Bu, lagi nyari tulisannya. Sabar Bu. Siap. Kita kan lagi ngomongin sabar ya. Iya benar. Selagi Mbak Cynthia mencari, aku mau masukin informasi sedikit. Siap. Jadi nanti sekitar bulan November ya ya, kita akan bikin kelas tauhid baru ya. Nanti akan dibuka waiting listnya. Silakan japri di nomor ini, itu nomor saya. Mungkin bisa diberitahu ke rekan-rekan handai tolan, teman-teman, besti atau keluarga untuk kalau mau mengikuti kelas tauhid yang apa? Mungkin juga ada yang pengen ikut lagi jadi murojaah, kita kan nggak tahu ya. Iya benar, berarti angkatan ke 5 ya ya? 4. Angkatan Apanya? 4. November. Ya, Insya Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Mungkin dia monggo. Oke, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz.
Apa tadi? Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas yaitu Lauhul Mahfuz. Iya. Wa kullu syai'in fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Berarti udah jelas-jelas Allah udah kumpulkan dalam satu kitab tersebut yaitu Lauhul Mahfuz. Maka sekarang kita lihat di Al-Hadid 22, Mbak Dia, monggo dibaca. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini contoh ya, contoh maaf-maaf. Takdir kita kan kita nggak pernah tahu ya. Ya soal pernikahan misalnya, kita pengennya nikah sekali seumur hidup sampai ke surga. Pengen nikah sekali seumur hidup sama pangeran yang baik, tampan, baik hati, takwa, tajir, segala macem. Ya, qadarullah udah ketemunya jauh dari harapan. Tiba-tiba sampai nikah sekali, 2 kali, 3 kali, itu tetap takdir itu dari Allah gitu ya. Nanti kalau semua manusia paham tentang hal ini, nggak akan ada yang ngata-ngatain juga gitu misalnya. Dasar lu kawin cerai, kagak ada. Gitu loh. Udah kejadian, udah takdir. Ya, entah karena misalnya memang orang yang nggak pernah pikir panjang kah, atau entah orang yang memang karena ya ujian dalam hidup dia, tetap takdir kalau udah kejadian. Jadi sekarang di sini di dalam Al-Hadid 22 ini sudah jelas ya, sebelum Allah Ta'ala mengeksekusi atau menciptakan apa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya udah dicatat dulu di kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan sampai hal yang sifatnya musibah. Nginjak paku kah, bannya bocor kah, udah ditulis itu gitu. Ya. Indah pakai motor listrik ke Mandar, tiba-tiba di tengah jalan mati listrik. Kehabisan token ya, habisin token. Tokennya habis misalnya kan. Ya. Nah, dalam hadis gimana dalilnya? Nabi SAW bersabda, Inna awala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada si pena ini, uktub, kata Allah, tulislah. Qala, kata si kalam. Rob, wa maza uktub, wa maza aktub, kata si kolamnya. Ya Rob, wah Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Qala, kata Allah Ta'ala, uktub maqadiro kulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Kata Allah Ta'ala, tulislah semua takdir yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Arti di sini, sampai hari kiamat udah dicatat sama Allah Ta'ala. Sampai pun yang jadi pemimpin kita siapa saat ini, udah Allah catat. Bangsanya kita bilang negeri-negeri dagelan, udah dicatat juga. Carut-marutnya sekarang, ya perekonomian kayak gimana, udah kecatat. Ya jelas ya. Maka Nabi telah bersabda, Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi masih banyak lagi ya dalil-dalil yang kalau kita udah bahas yang menunjukkan bahwasanya memang ilmu Allah itu yang azali berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan, itu semua udah kecatat rapi di kitab Lauhul Mahfuz. Udah sampai dari awal sampai hari kiamat. Karena apa? Karena kalau udah hari kiamat nggak ada lagi ujung kehidupan, nggak ada. Nah, sekarang kita ke bagian yang ketiga tentang kehendak Allah, al-masyiah. Ya, dari tahapan takdir yang ketiga. Ya, rangkaian takdir berikut adalah kehendak Allah. Ya, apa di sini dibilangnya? Semua yang terjadi, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan adalah kehendak Allah. Nggak ada yang keluar dari kehendak Allah, nggak ada. Sederhananya gimana? Allah Ta'ala merencanakan, Allah Ta'ala mengeksekusi rencana tersebut, maka nggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kalau ada yang keluar dari kehendak Allah, berarti kan perencanaan nggak sesuai. Dan ini menunjukkan Allah nggak mampu. Dan Allah tuh maha suci dari segala kekurangan. Kagak ada ceritanya Allah salah, nggak ada ceritanya Allah keliru, nggak ada. Ya, Allah tuh perencana sebaik-baik perencana. Ya, adapun Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta, sebaik-baik perencana, sebaik-baik yang mengetahui segala sesuatunya. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Takwir 29. Bunde, siapa yang standby? Teh Ira, Al-Insan 30, Bunde, At-Takwir 29. Apakah di kau online, Bunde? 5, 4, 3, 2, 1. Mbak Prita Dewi, coba. Ya, punten apa suratnya tadi? At-Takwir 29. At-Takwir 29. 29. Teh Ira, apakah di kau standby?
Enggak ya. Ya, Ya, Teh Ira betul. Al-Insan 30 ya. Nanti Teh Ira Al-Insan 30. Sekarang Mbak Prita dulu. At-Takwir 29. At-Takwir 29. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Ya. Berarti apa nih Mbak Prita? Apapun yang terjadi pada harapan kita, entah ke diri kita, entah ke pasangan, entah ke anak-anak, kehendak kita pasti kan enak semua ya, baik semua ya. Iya, Tapi tiba-tiba yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Itu kehendak siapa Mbak Prita? kehendak Allah. Kehendak Allah. Hatta pun itu mungkin maaf, keburukan anak kita, kekurangan anak kita, entah dia lagi berontak, entah dia lagi nakal, ya lagi jadi ujian buat kita, itu kehendak Allah Ta'ala. Makanya benar kalau kata banyak ulama kan bahasanya kalau anak kita kenapa-napa, kita duluan yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, kita duluan yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita duluan yang istighfar, kita duluan yang berubah, kita duluan yang berbuat baik, sedekah segala macam. Artinya kita lagi nego ke Allah nih. Ya Rob, ini ciptaanmu nih kayak begini nih, gitu ya. Amanah yang kau titipkan padaku lagi seperti ini. Aku lagi kena ujian seperti ini. Kalau ada dosa-dosaku ya Allah, yang aku nggak sadarin, aku minta ampun. Insya Allah, ya insya Allah Allah akan rubah. Jadi memang mungkin kalau kita merasa anak kita semuanya, mungkin kita misalnya anak saya 4 nih, empatnya sempurna, sehat, oh membanggakan. Ya, saya nggak akan pernah tahu penderitaan orang-orang yang ujiannya datang dari anak. Apa hikmahnya kita semua punya anak yang mungkin jadi ujian buat kita? Biar kita tuh nggak sombong dengan apa yang udah Allah karuniakan kepada kita. Kita harus merasa tetap butuh sama pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita udah paham ini, insya Allah kita lebih tenang ya Mbak Prita ya. Ibu-ibu semuanya ini, terutama yang punya anak, pokoknya kita semua insya Allah lebih tenang. Kenapa? Anak kita ada Allah yang menghendaki takdirnya. Kita cuma orang tua yang dititipin, yang kita juga minta tolong sama Allah biar kita bisa mengantarkan mereka kepada takdir baiknya mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sekarang Teh Ira punten. Al-Insan 30. Kenapa? Ada pertanyaan sekarang apa nanti aja ya kalau ada pertanyaan? Ada, entar dulu ke Teh Ira dulu Al-Insan 30 Oke, ya. siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insan 30. Kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, berarti apa Teh? Kita nggak tahu apa-apa, kita cuma Iya. bisa menempuh jalannya gitu ya Teh ya. Secara mata kita, secara pengetahuan kita, ini manfaat buat kita. Nabi berpesannya apa? Sungguh-sungguh dah, manja wajah dah, coba kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah. Kalau udah minta tolong, jangan pernah merasa lemah. 3 itu resep dari Rasulullah. Nah sekarang kalau kata Allah Ta'ala, ingat, apapun hasil di depan, tetap husnuzon sama Allah gitu ya. Karena kita Iya. nggak pernah mampu untuk sampai ke jalan itu. Kecuali Allah kehendakin. Seseorang nih sampai di posisi paling tinggi di kantornya. Oh pokoknya berprestasi mulu, lancar banget. Siapa yang bikin dia kayak gitu? Allah juga. Ya. Ya kan? Kita nggak pernah tahu doa dari dia kah, doa dari orang tuanya kah, doa dari anak istrinya kah, ya. Makanya tadi kalau orang beriman dia akan bilang, gue nggak akan bisa sampai di sini kalau Allah nggak tolong. Masya Allah ya, Masya Allah kalau kita jadi hamba yang selalu mengimani takdir, insya Allah ketika kita lagi susah, kita nggak putus asa, ketika kita lagi sukses, kita nggak berbangga-bangga. Gitu ya Teh ya, paham insya Ya. Allah ya. Mangga Teh Prita mau nanya apa? Terima kasih ini jadi keinget kemarin tuh ada sebuah reels yang di-share di grup pengajian komplek. Itu sebetulnya kayaknya lebih ditujukan ke ibu-ibu yang sudah sepuh gitu, yang sudah dia sebutkan ustazah yang di situ menyebutkan ini untuk yang sudah usia 60 lebih gitu ya, supaya fokus itu kepada gimana caranya masuk surga. Nah, waktu sudah tua itu mungkin mendapati anak tidak sesuai harapan atau menantu yang tidak sesuai harapan, yang tidak suka berkunjung ke orang tuanya dan sebagainya. Itu sudah ridhoi saja didoakan gitu, supaya anak itu tidak susah nanti hidupnya. Nah, pertanyaan saya bagi orang-orang yang sedang diuji misalnya dengan anak atau mungkin dengan sakit atau dengan apapun ujian yang lagi itu caranya meridhoi yang terjadi itu bagaimana sih gitu? Pasti kan semua kehendak Allah gitu ya, itu yang terjadi sama kita itu yang kita dapat itu kita yakin ini udah kehendaknya Allah. Nah, seperti tadi sampaikan kan
ya kita yang istighfar, kita yang memperbaiki amalan kita, kita yang beramal dan bersedekah dan sebagainya. Cuman apalagi sih yang kita bisa lakukan untuk kita tuh meridoi, dan meridoi ini kan meridoi takdirnya ya Allah, ya Nah, ya bukan subhanallah ya. meridoi perbuatan salah dari Betul. misalnya anak atau anggota keluarga yang menjadi objek keprihatinan kita gitu. Gimana Iya. Terima kasih. Nah, baik ya Mbak Prita. Pertanyaannya bagus banget, dalam. Ya. Dan ini sejuta ibu pasti merasakannya ya. Kalau dan insya Allah kita semua pernah di posisi itu, dan mungkin masih ada yang sedang di posisi itu. Kalau yang saya pernah alamin tuh itu gini, gimana caranya biar kita bisa ridho. Pertama kita harus ingat ini cuma titipan dari Allah Ta'ala. Kayak kita dititipin barang misalnya. Kita dikasih barang. Dikasih barang itu ada panduannya. Ada panduannya, cara pakainya, fitur-fiturnya. Nah, tapi tiba-tiba yang kita terima ini kadang-kadang ada cacatnya gitu ya. Ada gompal-gompalnya, ada goresannya, apa segala macam lah. Atau mungkin ketika kita pakai tiba-tiba dia rusak misalnya, error apanya lah gitu. Yang bisa memperbaiki siapa? Yang bikin kan, bukan kita gitu kan. Jadi adapun apalagi urusan anak kita nih, anak kita kah, mantu kita kah, pasangan kita kah, itu semua kan Allah yang kasih. Dan yang nguasain jiwa mereka adalah Allah. Yang nguasain hati dan pikiran mereka adalah Allah Ta'ala juga. Nah, kemudian gimana caranya biar kita bisa ridho? Kita harus ingat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah itu kalau udah pengen nahan sesuatu dari kita, nggak mau ngasih sesuatu gitu ya, nggak akan ada makhluk langit dan bumi walaupun mereka bersatu padu pengen nolongin kita, nggak akan bisa. Tapi kalau udah pengen ngasih, ya pengen nyelamatin, pengen ngelurin tangannya, mau seisi bumi dan langit bersatu padu, berusaha kompakan biar itu nggak sampai ke kita juga nggak akan bisa. Berarti benar ya, intinya kita ke Allah saja udah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Biar ridho Mbak. Ridho itu emang harus kita paksain. Dan subhanallah saya pun juga masih dalam kondisi yang kita tuh up and down ya. Jatuh bangun lah untuk meraih, untuk bisa mengatakan, iya ya Allah saya ridho gitu kan. Dipaksain terus Mbak. Kalau dibilang gimana cara kita bisa ridho? Ya dipaksain terus untuk yakin bahwa ini memang kehendak Allah sudah selesai. Karena kata-kata ikhlas itu, arti itu ikhlas itu kholas. Kholas itu sudah. Ya udah. Ya kan kalau udah nggak ada titik koma, nggak ada koma gitu kan, di end udah gitu. Kayak kita ke toilet, ketika kita keluar dari toilet udah selesai kan, kita malah lega kan, nggak kemana kita mau pikirin lagi, mau nengok lagi apakah masih di sono, apakah masih nggak mungkin kan. Nah, kayak gitulah kholas Iya, itu, ikhlas itu kayak iya. gitu. Jadi yang pertama kita yakinkan bahwa ini anak kita ini ada dalam genggaman Allah. Dan satu lagi yang jangan sampai kita lupa, Nabi bersabda, ridhollah fi ridhol walidain, wasuhtullah fi Iya, suhtul walidain, ya kan? iya. Kitanya, kenapa kita bilang kenapa semuanya ada pada kita juga? Karena mungkin kita lupa untuk mengucapkan dengan jelas kepada Allah Ta'ala bahwa ya Allah, aku maafin anakku, aku ridho sama dia. Karena kalau kita ridho sama mereka, berarti kita ridho sama Allah. Iya, Ngerti kan? Kita ridho iya, dengan kekurangan mereka, kita ridho dengan kekurangan mereka, dan kita ridho dengan cacat mereka hari ini, berarti kita ridho dengan ketetapan Allah gitu loh. iya. Ya, kayak misalnya Nabi Nuh dengan anaknya. Apakah Nabi Nuh protes sama Allah punya anak yang begitu? Kan enggak. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Apakah protes sama Allah? Enggak. Berarti di sini kita cuma menjalani takdir kita. Kita cuma bisa doa, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku adalah sebagai hamba-hambamu yang berserah diri, hamba-hambamu yang mengerjakan sholat. Supaya apa? Supaya kita bisa kumpul di surga. Insya Allah selama masih ada nafas kita, selama anak kita masih juga hidup gitu ya, kita masih punya harapan untuk terus mendoakan biar mereka itu sama kita satu jalur. Gitu aja sih. Amin, ya Allah. Insya Allah. Gitu ya Mbak Prita ya. Semoga Iya, terima kita kasih. semua di sini di kelas Tauhid Angkatan 3 ini semoga kita semua bisa kumpul sama keluarga kita semua di surganya Amin, ya Allah. Allah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Insya Allah Makasih paham ya Mbak Prita ya. Iya, makasih Baik, jazakillah khair, sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ngomong soal kehendak ya tadi ya, ngomong soal kehendak. Berarti kalau dari Al-Insan yang Teteh baca tadi, itu sebenarnya sama ya sama yang Mbak Prita baca. Soalnya manusia itu punya banyak kehendak, banyak banget. Manusia punya kehendak baik, punya kehendak buruk, kumpul di dalam diri manusia.
Ya, tapi Allah Ta'ala mengatakan bahwa enggak semua kehendak manusia itu Allah akan kabulin. Ya, enggak semuanya bisa terjadi kalau bukan karena kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau bahasa, saya pernah baca tulisan orang bilang kayak gini, semoga kehendakku selaras dengan kehendaknya Allah. Itulah bahasanya gitu ya. Nah, di sini artinya kalau misalnya, kalau kita bilang berarti kehendak kita jadi kehendak Allah juga. Nanti ada yang nyeleneh bilangnya, berarti eh, orang zina juga atas kehendak Allah dong. Enggak juga sih gitu loh ya. Tapi Allah tahu dia akan melakukannya gitu loh. Makanya kenapa kita harus berdoa banget dari kita masih belum melakukan suatu dosa, misalnya dari kecil diajarin sama orang tua kita gitu kan, Robik Firly, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kita minta ampun sama dosa kita sendiri dulu. Wali-wali daya baru orang tua kita. Itu kita harus usahain, kita ajarin mereka dari kecil. Kenapa ya? Buat bantuin juga, bantu kita, bantu takdir diri sendiri juga nanti. Biar jadi orang yang menjaga, yang takut sama Allah Ta'ala gitu. Memang nggak akan ada suatu perzinahan di atas muka bumi ini kalau nggak atas kehendak Allah. Nggak ada ibadah yang terjadi kalau nggak karena kehendak Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, tugas kita sebagai makhluk adalah, ya Allah, aku minta jangan sampai aku jadi hambamu yang lupa terus. Jangan sampai aku jadi hambamu yang terus-terusan dalam dosa. Bisa, boleh kita nangis, ya Allah. Pengennya sih nggak melakukan itu lagi, ya Allah. Kenapa sih, ya Allah, masih saya kayak gitu, ya Allah. Tolongin dong. Tolongin bantu saya, ya Allah. Allah ma'a'ini. Itu doanya ya. Allah ma'a'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku biar bisa terus ingat kepadamu, ya Allah, dan terus bersyukur kepadamu, dan terus jadi hamba yang selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, itu saya mikirnya kenapa kita dikasih doa itu. Ya karena Allah Maha tahu kita itu kalau nggak ditolong nggak bisa gitu. Ya, kita nggak, kalau nggak ditolong buat taat nggak akan bisa taat. Kita kalau nggak ditolong sama Allah untuk nutup aurat nggak akan nutup aurat kita. Taufik dan hidayah itu benar-benar mahal. Maka kita minta terus sama Allah Ta'ala. Nah sekarang kalau ada pertanyaan kenapa sih Allah menghendaki takdir yang buruk? Karena di antara iman kepada takdir kita harus beriman sama takdir yang buruk kan. Nah sekarang kita bilang contoh jawabannya ya benar, memang Allah menciptakan keburukan dalam semesta ini. Contohnya apa? Allah ciptain iblis. Allah izinkan iblis menggoda anak cucu Adam. Nah sekarang kenapa bisa Allah ciptain keburukan? Sekarang jawabannya adalah kalau kita memang kalau lihat keinginan kita sendiri, kita pasti pengennya makan enak gitu kan. Apalagi ini yang sudah sebaya saya ya, yang lolita-lolita dan jelita, kita pasti pengennya makan enak terus, benar nggak? Tapi pasti kita mikirin kesehatan kita. Di antara makanan enak pasti kita juga rela makan minum yang nggak enak. Contohnya makan lalapan, misalnya kalau buat orang yang nggak suka mah nggak enak gitu kan. Atau minum jamu misalnya. Atau minum obat, nggak enak kan. Tapi kenapa kita minum? Karena ada kebaikan di baliknya, yaitu kesembuhan. Misalnya kayak orang juga punya penyakit gula, harus amputasi. Dia pasti nggak seneng dong dengan kondisi kayak gitu. Tapi kalau nggak diamputasi, bahkan akan semakin parah penyakitnya, merugikan anggota tubuh yang lain. Dia harus melakukan amputasi yang dianggap keburukan itu karena ada apa? Ada kebaikan di balik hal itu. Artinya kalau nggak diamputasi akan semakin parah lukanya. Berarti di sini kadang-kadang Allah menghendaki keburukan itu tadi buat kebaikan kita. Iya, kalau kita boleh bilang kenapa Allah izinkan iblis menggoda anak cucu Adam, karena Allah emang pengen nyaring iman manusia ini mana yang benar-benar beriman, mana yang cuman di mulut saja. Kalau nggak dikasih ujian mana ketahuan gitu loh. Nah sekarang kita coba lihat ya anak-anak kita kalau mau sekolah, mau masuk PTN yang paling bagus PTN-nya kan pasti tes juga makin sulit kan. Ya seperti itulah. Jadi di sini kalau kita ngomong soal kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki itu, apa yang menjadi kehendak Allah itu ada dua macam. Satu, yang Allah kehendaki secara zatnya. Kedua, yang dikehendaki terjadi karena perkara yang lainnya. Misalnya pertama gini, kalau yang Allah kehendaki karena zatnya, contohnya Allah menghendaki adanya nabi. Ya, tentu ini kaitannya dengan kebaikan, biar ada yang memikul risalah, yang nyampein risalah mengenal Allah kepada manusia lainnya. Ada makan minum, ini berkaitan dengan kehendak yang berkaitan dengan zatnya. Jadi artinya di sini Allah ciptakan zatnya, ada manusianya atau ada makanan minumannya yang mengenyangkan kita. Kalau yang Allah kehendaki secara perkaranya, contohnya misalnya Allah ciptain iblis. Padahal iblis itu Allah, kita tahu iblis itu buruk. Tapi Allah takdirkan adanya iblis buat apa? Buat kebaikan-kebaikan di balik terjadinya iblis. Kita belajar dari kisahnya iblis, biar kita jangan kayak iblis gitu loh. Ih gila ya, ibadah ribuan tahun tuh ternyata bisa
angus juga saat itu juga gara-gara sombong gitu loh. Itu loh. Jadi kadang-kadang kita mungkin kayak kita beli buku deh atau kita nonton film deh. Kita kadang belajar kan dari hal-hal yang dari film yang kita lihat atau dari buku yang kita baca, ternyata hal-hal yang buruk itu pasti kok ada balasannya dan pasti juga efeknya nggak bagus kalau orang itu jahat misalnya kayak gitu. Jadi itu ya pasti ada hikmah di balik apa yang harus ciptakan, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, apalagi kebaikan. Ya, jadi kalau kita lihat adanya iblis yang itu dia merupakan puncak keburukan, puncak kejahatan, di situ aja kita bisa lihat perkara-perkara baik di balik iblis, maka pasti ada perkara-perkara baik lainnya di antara perkara-perkara buruk yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah paham teman-teman ya. Misalnya contoh kayak gini. Seperti contohnya Allah menciptakan keburukan di surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41. Apa Allah Ta'ala berfirman di situ? Zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena apa? Perbuatan tangannya manusia. Kenapa Allah berkehendak kayak gitu? Karena apa? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kayak kita deh ke anak-anak. Dibilangin jangan lari-larian misalnya. Dikerjain lagi. Kita bilang lagi jangan lari, dikerjain lagi. Udah, hari kita bilang ya udah ntar beda rasain sendiri. Begitu dirasain jatuh, bejendol. Ya sampai benjol jidatnya. Baru kan dia kapok. Itulah manusia. Ya udah kasih tahu jangan ikutin bisikan setan. Udah kasih tahu jangan begini jangan begitu, dikerjain tapi dirasain sedih akibatnya kayak gitu. Jadi kita bahasanya kita belajar lewat apa yang Rasulullah sampaikan, kita belajar juga lewat kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya kalau kita nggak belajar dari kesalahan yang kita lakukan, paling nggak kita belajar dari kesalahan yang orang lain lakukan. Kayak gitu insya Allah paham teman-teman ya. Ini tentang tahapan-tahapan takdir. Sekarang takdir yang tahapannya keempat apa? Tentang penciptaan al-khalaq. Ya, rangkaian takdir yang terakhir adalah tentang penciptaan dari seluruh perencanaan takdir tadi. Maksud penciptaan apa? Maksudnya apa? Semua yang terjadi itu entah dia kebaikan atau keburukan semua sudah diciptakan oleh Ta'ala. Nggak ada yang keluar dari jalurnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Kulla syai'in biqadar, hatta al-ajzi wal kais." Segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya, sampai pun tentang kelemahan dan kecerdasan. Maaf, artinya anak kita mungkin 3 nih. Ada satu yang paling blow on misalnya, satu paling pinter. Tetap kehendak Allah Ta'ala gitu loh. Jangan kita yang lantas menuntut anak itu. Kok lo nggak kayak kakak lu sih misalnya. Aduh, kalau kita jadi orang yang nggak paham ini, kesian anak-anak kita. Ya, kayak kita misalnya lihat ustadz kita yang tercinta, Ustadz Umar Mita. Kakaknya 2 kalau nggak salah kan yang cacat ya. Kalau saya sih ngomongnya gini di hati saya sendiri. Masya Allah semua kesempurnaan ngumpul di Ustadz Umar Mita. Ini bahasa manusia kita loh ya, sampai kakaknya nggak kebagian kayak gitu ya. Allah hibur banget orang tuanya lewat kecerdasan dan kesalahan Ustadz Permita. Semoga Allah menjaga selalu beliau ya, Masya Allah. Nah itulah, tetap itu kehendak Allah. Kalau kita bilang karena apa? Apakah karena dosa orang tuanya? Lah kita lihat orang tuanya Ustadz Permita juga baik. Ya kan nggak selalu orang yang punya anak yang mungkin bermasalah, entah secara fisik dia cacat atau secara kelakuan dia mungkin minus, jangan sampai bikin orang tua berkecil hati karena ya ini orang tuanya banyak dosa nih berarti orang tua nggak baik. Enggak. Lihat Nabi Nuh, Allah jadikan dia sebagai rasul, anaknya nggak menurut. Lihat Nabi Lut, ya Allah juga muliakan dia sebagai nabi, istrinya pengkhianat. Siapa lagi? Asia, seumur umur tinggal sama laki-laki yang benar-benar sombong ngaku Tuhan, boro-boro mau diajak sholat. Makanya kita kalau timbang suami kita nggak mau ke kajian, jangan sedih dulu. Ya, selama dia masih sholat di masjid udah nggak apa-apa, bertahap. Ya masih bahasa kita kalau kita mau kasar ya masih bagus gak kayak Firaun laki lu kan gitu kan. Seperti Firaun aja Asia aja dapat rumah di surga kan. Artinya apa di sini? Tetap ya kesolehan kita itu jadi patokan kita entar di akhirat. Jadi jangan pernah modus ya. Ah laki gue aja begitu ngapain gue soleha amat gak usah lah, jangan. Ya. Di hadis ini berarti kalau kita lihat tadi kata Nabi segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya sampai pun tentang kelemahan dan kecerdasan berarti menunjukkan bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah. Entah nabi, iblis, kebaikan, keburukan, kemaksiatan, semua ya Allah ciptakan termasuk perbuatan-perbuatan hambanya.
Tapi jangan salah juga kalau memahami ini, ntar kita ingatkan teman-teman yang pemahaman Qadariyah, Jabariyah, jangan. Jangan juga sampai kita menganggap kita mencuri karena Allah yang ngegerakin. Kita bermaksiat karena Allah yang ngegerakin. Kita buka HP sampai nggak sholat karena Allah bikin kita buka HP mulu. Enggak, tetap. Kita kan ada akal, masa kagak mikir kan gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Ini kalau saya terusin panjang banget ya, karena akan membahas lagi pemahaman-pemahaman mereka yang berkata tentang takdir. Sebenarnya harus, tapi kalau saya bahas malam ini panjang lagi. Ada yang tadi Jabariyah ekstrim, Qadariyah segala macam. Tapi insya Allah teman-teman sudah paham. Nanti mendingan jadi pertanyaan saja, jadi diskusi. Gitu ya, siapa tahu ada pertanyaan yang kira-kira kalau, oh ternyata ini kalau begini pemahamannya ini masuk ke Qadariyah nih, jangan sampai kayak begitu. Gitu. Bahwa katanya kita kan tetap punya kekuasaan, katanya the power of mind, the power of me, apalah gitu ya. Jangan juga gitu ya, tetap ya kita punya kehendak tapi kehendak kita ada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Itu kesimpulannya. Itu kira-kira Win ya. Jazakumullah khairan kasiron. Boleh sekarang buat bertanya dan berjawab. Monggo. Siapa lagi yang mau bertanya? Yuk, yang Mau bertanya. nanya Ustazah? Mau nanya Ustazah? Silakan. Monggo. Ya. Ustazah, kadang kita kan dihadapi sama dua pilihan ya. Dan bingung banget gitu. Maksudnya kadang kalau saya nih mikirnya apa yang sudah saya ambil keputusan sih bener nggak ya gitu. Nah itu kadang jadi kayak bisa udah ngambil nih udah berjalan gitu ya. Ini bener nggak ya pilihan yang memang Allah ridhoi nggak ya gitu loh Ustazah. Suka kepikiran kayak gitu sayanya. Itu gimana ya Ustazah ya? Rasa was-wasnya itu ya. Iya. Apalagi misalnya ditambah dengan pendapat orang ya, kayak lagian sih ikutan atau enggak lagian sih didaftarin ke situ kayak gitu-gitu gitu Ustazah. Nah itu pendapat orang itu minal jinnati wan nas, itu setan berbentuk manusia. Ya. Ingat, setan itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang ngeri itu setan yang kelihatan kan. Itu tadi yang suka bisik-bisikin biar kita nyesel. Lu sih lagian, gue bilang jangan ini, begini kan gitu kan. Waduh, itu pedes banget itu bisa lebih gelap ke hati kita. Sekarang Mbak Wiwi, untuk menjawab Mbak Wiwi, coba buka surat Al-Imran ayat 159. Buka surat Al-Imran ayat 159. Coba dibaca. Bentar Ustazah. Satu 159 ya Ustazah? Maka disebabkan rahmat dan Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jawaban untuk Mbak Wiwi adalah itu. Fa'iza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berbuat tekad, tawakal. Jadi ayat dalil pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Bahwa itu sudah sering saya sampaikan ya. Allah nggak akan merubah nasib kita sebelum kita berusaha dulu merubahnya sendiri. Itu sudah Mbak Wiwi lakukan. Berusaha. Dengan apa? Dengan akalnya Mbak Wiwi, dengan keilmuan Mbak Wiwi, dengan feeling Mbak Wiwi sebagai seorang ibu gitu ya. Udah maksimal nih. Ya kan? Menimbang dengan akal, menimbang dengan iman. Bismillah, kayaknya untuk melanjutkan misalnya. Nah, ingat hadis tadi, ihris ala mayan fauka. Kalau udah tahu itu bermanfaat buat kita atau buat anak kita, sungguh-sungguh. Dengan apa sungguh-sungguh? Itu tadi, Mbak Wi fokus, Mbak Wi kejar itu, masukin dia ke situ misalnya kan. Lalu kalau udah bersungguh-sungguh, apa pesan kedua kata Nabi? Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Udah pasti Mbak Wi pasti Bismillah ya Allah, semoga engkau ridho ya, semoga ini pilihan yang benar, udah kan, udah wasta'in billah tuh. Nah ketiganya ini yang setan masuk, wala ta'jiz,
Jangan pernah merasa lemah. Entah itu lewat bisikan atau lewat omongan orang yang ada di depan mata kita. Jadi jangan pernah bertanya lagi, bener nggak? Ya jangan. Ya, umpama pun pilihan kita salah, takdir. Gitu loh. Kan kita manusia, kita bukan nabi. Ya kan? Kita pasti nggak akan pernah luput dari kekeliruan. Yang penting di awal kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu kita, dengan keimanan kita, segala pertimbangan, jebret, bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan hal itu. Tentu salah nih. Ya udah, qadarullah masyafa'al gitu loh Mbak Wiwi. Ya, ingat, tawakal itu artinya kita nggak nyalahin apapun, nggak nyalahin siapapun. Dan kita nggak usah bertanya lagi apakah Allah ridho. Enggak. Kalau udah terjadi, Allah ridho berarti kan kehendak Allah. Ya. Berarti kan kita tuh karena kita mungkin masih dengan kacamata kita memandang kalau Allah ridho, ini di mata kita ya. Berjalannya lancar, kesononya lancar, kesononya baik, bla 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 bla. Benar nggak? Itu kacamata kita. Iya, padahal ridhonya Allah belum tentu dengan kacamata kita itu. Buktinya ketika Nabi Ayub sakit belasan tahun Allah ridho, tapi kalau di kacamata kita Allah ridho tapi bentuknya borok begitu. Nah, ngeri kan? Nah, tapi itu tadi kalau kita ngomong ridho Allah bahasanya Mbak Wi jangan bilang semoga Allah ridho, pokoknya ya Allah asal engkau ridho, aku terserah engkau ya Allah. Yang penting aku udah usaha. Nah, gagal nih. Bismillah qadarullah masya'afal. Alhamdulillah ala kulli hal ya Allah, nggak apa-apa gagal. Yang penting engkau ridho, gitu aja bilang. Selalu ngomong kayak gitu, yang penting engkau ridho ya Allah. Itu ya, makanya para sufi kita nih ya, orang-orang soleh yang benar-benar zuhud sama dunia, sekelas Robi atau Adawiyah atau siapapun, mereka bilang apa? Nggak apa-apa neraka asal lo ridho. Nah, bingung kan? Itu sastranya mereka. Nggak apa-apa masuk neraka, tapi kalau ridho nggak masalah. Ketimbang gue masuk surga, tapi kalau Allah nggak ridho, nah itu nggak usah kita pikirin dah, itu sasarannya mereka tingkat tinggi. Kita kan maunya Allah ridho dan masuk surga ya. Oke Mbak Wiwi, ingat 3 prinsip tadi ya. Udah sungguh-sungguh sama hal yang bermanfaat yang Mbak Wiwi yakinin. Kemudian yang kedua, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, jangan pernah merasa lemah. Omongan orang gak usah didengerin. Ya, jangan pernah izinkan siapapun merusak husnuzon kita sama Allah. Udah. Jelas insya Allah ya. Jelas insya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Wah, Benar-benar iya jadi Ki. semangat. Amin. Tetap semangat. Pokoknya mau gagal mau enggak, yang penting Allah ridho. Udah itunya. Itu yang penting inti kita Allah ridho. Oke? Ya enggak Iya Wincil? Ustazah. Nah, kita juga umur segini baru nyadar ya kalau ridho Allah tuh nggak selalu berbentuk kesenangan dan kenikmatan di mata kita begitu. Ya enggak Ibu? Bisa jadi lewat air mata kita, lewat luka-luka kita, lewat sakit-sakit kita, Allah ridho. Ya bisa ya, kalau bisa sih sehat dan Allah ridho kan gitu kan maunya kita. Gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Gak ada nih, udah pada ngantuk ya ibu-ibu. Wah, kalau ngomong ridho Allah, Masya Allah ya dalam memang ya. Duh, Allah tuh kurang sayang apa lagi sama kita coba. Semua diaturin sama Allah. Kita ajian suka ketakutan duluan. Gara-gara siapa? Gara-gara syaiton emang. Setan rajim. Oh iya, saya mau kasih pengumuman nih. Ini spesial ya di kelas ini. Saya nggak umumin ke banyak grup karena ini juga saya takut yang hadir yang meludak ya lagi bang saya. Jadi saya punya teman praktisi dari Timbun Nabawi. Beliau asli Kalimantan tapi lama tinggal di Abu Dhabi dan juga sudah alhamdulillah di sana berpraktek di sana. Dia bisa datang ke Mandar hari Jumat tanggal 1. Ya, sekitar jam 9:30. Buat apa? Buat sharing tentang titik-titik ikatan setan pada tubuh perempuan. Jadi akan ngajarin kita mencari titik-titik itu dia kemarin tuh udah ngasih tahu saya di antara bawah payudara sampai bawah perut ya. Itu ada titik-titiknya nanti dia akan ajarin di mana kadang-kadang di kita tuh yang namanya haid sakit lah, rahim kita bermasalah, miom, kista atau apapun itu ada memang setan-setan yang punya kerjaan di situ. Jadi kalau teman-teman mau hadir hari Jumat pagi, teman saya insya Allah datang. Dia berusaha banget datang, kenapa? Padahal hari Sabtunya harus terbang lagi ke Abu Dhabi, Masya Allah. Saya waktu itu minta sama beliau, pokoknya kalau Agustus ke Indonesia, saya minta jatah 1 hari, saya bilang gitu sama beliau. Buat apa itu tadi? Karena sharingnya sangat-sangat bagus. Nah, beliau itu asli Kalimantan dan beliau juga benar-benar berurusan sama urusan sihir juga udah lama. Ya, jin nasab, sihir itu insya Allah. Jadi makanya insya Allah di sini bukan sekedar kayak orang bisa topung doang, enggak. Dia akan ngajarin titik-titik spot tempat favorit setan dalam tubuh manusia. Nanti undangannya saya kasih belakangan di grup.
Kira-kira kuotanya berapa orang, Om? Saya kasih kuotanya di 30 orang doang. Saya kasih kuota cuma 30 orang. Ntar kalau 30 orang saya akan bilang close. Jadi daftar segera, kabarin saya tunggu kabarnya Kamis malam. Ya, Kamis sore itu harus sudah rapi, kehadiran, dan infak terbaiknya boleh. Kalau mau infak boleh, infak juga nggak apa-apa. Ya, infak itu bentuk dukungan kepada Rumil Bintaro. Gitu ya, teman-teman. Mbak Rahma, kalau bisa datang Mbak Rahma. Ya, saya. Daftarnya langsung ke Umi atau ke mana? Ini aja soalnya kalau untuk kelas ini boleh ke Mbak Winda. Oh iya, boleh. Ya, Winda handle ini kelas ini ya. Maksudnya insya Allah ini Selasa kan ya? iya, pokoknya sama kelas Selasa ini benar-benar jangan sampai terlewatkan deh, ilmu banget ini. Ya, orangnya Sabtunya udah terbang lagi ke Abu Dhabi, saya nggak akan bisa manggil dia lagi kecuali entah kapan kalau dia pulang lagi gitu ya, karena beliau menetapnya di Abu Dhabi. Itu aja info dari saya. Semoga teman-teman Allah berikan kemudahan dan kelapangan waktu untuk bisa hadir menyimak ilmu beliau. Dan yang jauh mohon maaf saya nggak bisa Zoom online sama beliau. Maaf ya. Jazakillah khair. Teman-teman semua saya serahkan kepada Bu Indah untuk menutupnya. Mungkin reconfirm ya Jadi hari Jumat itu adalah kajian offline, jadi tidak bisa hybrid ya kan? Betul. Kuotanya cuma 30 orang, Bu Bima udah daftar, belum juga saya ngomong. Udah masuk. Dia mana mau ketinggalan dia. Masya Allah ya. Itu namanya fastabiqul khairat Bu Winda. Ya, Masya Allah. Jadi peserta pertama Ibu Mima tuh gue catat. Terus tadi mau ngomong apa lagi dah? Jam 9.30 sampai jam? Sampai selesai. Oh, selesai. Oke, siap. Itu saya udah kasih ke grup infonya dalam bentuk flyer. Oke, siap. Baik, sudah selesai berarti ya hari ini. Udah nggak ada yang bertanya lagi kan? Ini sudah selesai berarti bab 60 ya? Yang bab 60 ya? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dengan akhirnya bab 60 malam ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.